Di sebuah kota, terlihat beberapa orang berhadapan dengan seseorang. Seseorang itu berkata, banyak orang yang ingin cari mati. Terlihat seseorang dari kelompok tersebut berkata, dari organisasi pembunuhan bukan? Orang itu sepertinya adalah pemimpin dari kelompok tersebut. Sambil menyerbu mereka berkata, hari ini kami akan membuatmu jatuh dari altar. Dan pertarungan pun tak terhindarkan. Scene memperlihatkan di suatu tempat. Terlihat seorang wanita sepertinya sedang melakukan sebuah ritual, pergilah. Ucap wanita tersebut. Atas namaku, panggil tubuh roh dari ruang dan waktu yang berbeda, dan bersedia menjadi budakku. Dari sini kita ketahui bahwa wanita tersebut sedang melakukan ritual pemanggilan dari dunia lain. Dan terpanggillah seseorang pria dari dunia lain dari balik cahaya kuning tersebut. Pria itu membukakan matanya. Dan terlihat kebingungan, di mana ini? Apakah aku tidak dikepung? Aku telah menyeberang. Ucap pria itu, ya inilah MC-nya Xiao Tian yang diperlihatkan di awal scene seorang asasin yang sedang bertarung melawan segerombolan asasin. Kemudian wanita yang ada di hadapannya berkata, tidak ada setengah basis kultivasi, hanya orang biasa. Sambil memperhatikan Xiao Tian, wanita ini bernama Ziruoyan. Mendengar suara dingin dari wanita yang ada di depannya, membuatnya menatap tanpa sadar dan terkejut. Dalam hatinya berkata, wanita di depannya sangat cantik, wajahnya diukir seperti batu giok, bibir merahnya berkilau dan indah. Wanita itu berdiri di tempat dengan sosok tinggi dan lurus serta sikap dingin dan arogan, seperti puncak salju yang tak terjangkau. Ketika Xiao Tian memandanginya, wanita itu juga memandanginya. Ziruoyan menghela nafas dan berkata, lupakan saja, ini juga bagus, menghemat banyak masalah. Sepertinya Ziruoyan sedikit kecewa, karena seseorang yang dipanggilnya dari dunia lain hanya orang biasa dan bahkan tidak mempunyai setengah kultivasi. Apa yang dikatakan wanita itu membuat Xiao Tian bingung dan bertanya, siapa kau? Dan di mana aku? Wanita itu pun menjawab dengan tenang, aku Ziruoyan adalah permaisuri dari dinasti Yan Agung. Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah pangeran dari dinasti Yan Agung. Dan menyebutkan kepada Xiao Tian suamiku. Xiao Tian pun merasa keheranan. Dan tambah kebingungan penuh tanda tanya di kepalanya. Alasan sebenarnya adalah, Putri Ziruoyan menceritakan, itu karena arus bawah mulai melonjak di pengadilan, dan para menteri datang untuk menasihatiku untuk segera menikah, dan aku tidak ingin diancam oleh menteri ini, jadi dia menggunakan jimat pemanggilan yang didapatkan secara tidak sengaja. Sebuah kesalahan membuat Xiao Tian melakukan perjalanan ke dunia ini. Ini kecelakaan untuk menjadikanmu sebagai tamengku, tapi sebelum putri meneruskan kata-katanya, Xiao Tian pun langsung menyela sambil kegirangan. Dengan wajah gembira Xiao Tian berkata, apakah mungkin bagiku untuk tidak melakukan apa-apa di masa depan? Selama aku berakting sebagai tameng? Putri Ziruoyan menjawab dengan ekspresi dingin, oh. Iya. Sontak Xiao Tian pun berkata sambil menepuk kasur di sebelahnya, jadi tunggu apa lagi, mari kita mulai. Sepertinya yang dimaksud mulai itu adalah ritual suami istri pada umumnya. Tapi Putri Ziruoyan berkata, sebagai suami dan istri, aku tidak bisa memuaskanmu, tapi itu bisa menjamin bahwa kau tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian sepanjang hidupmu, dan tidak usah mengkhawatirkan tentang kejayaan dan kemakmuran juga, ucapnya. Putri Ziruoyan pun meneruskan, memanggil cincin kontrak jimat, aku akan menemukan cara untuk menyelesaikannya untukmu. Ziruoyan yang sudah selesai bicara, mengenakan gaun pengantinnya dan meninggalkan Xiao Tian untuk pergi ke studi kekaisaran untuk menangani urusan pemerintahan, dan meninggalkan Xiao Tian sendirian di istana pangeran. Xiao Tian berkata, sungguh wanita yang kuat. Xiao Tian mengangkat alisnya dan menarik jubah lengannya, di lengannya memang ada gelang yang bersinar. Xiao Tian memperhatikan gelang di tangannya dan berkata, apakah ini cincin kontrak? Dan diketahui bahwa, cincin kontrak akan dimiliki oleh orang yang dipanggil dari dunia lain dan mengenakan cincin kontrak akan tidak dapat melakukan apapun yang dapat menyakiti orang yang memanggilnya. Dalam hal ini tidak dapat menyakiti Ziruoyan. Pada saat ini ada suara yang tiba-tiba terdengar ding, sebuah window system muncul di hadapan Xiao Tian. Dan bertuliskan, apakah Anda ingin mengaktifkan sistem tertinggi terkuat? Tolong pilih ya atau tidak.
Xiao Tian terdiam untuk sesaat, dan mengingat dulu ketika dia biasanya beristirahat, dia suka membaca beberapa novel untuk sekedar menghilangkan stres. Dalam hatinya Xiao Tian berkata, apakah aku seorang protagonis seperti yang di dalam novel? Sistem penyeberangan, apakah aku benar-benar mengalaminya? Kalau begitu aku pasti akan memilih. Tidak. Xin memperlihatkan ingatan Xiao Tian pada kehidupan sebelumnya. Aku adalah seorang yatim piatu yang diadopsi oleh organisasi pembunuh sejak aku masih kecil, dan aku terus menjadi lebih kuat untuk demi bertahan hidup. Terus-menerus melakukan pembunuhan yang tidak perlu, hanya untuk menyelesaikan tugas. Sambil berwajah sok keren Xiao Tian berkata, jalan menuju keabadian tertinggi? Aku sangat tidak ingin berkelahi lagi. Apalagi sekarang Tuhan memberiku kesempatan, adakah yang lebih bahagian daripada menjadi pangeran menganggur tanpa perlu khawatir? Ucap Xiao Tian sambil berdiri tertawa dengan bahagia. Sistem, target memilih untuk menyerah, menghapus ingatan target, bersiap untuk pergi dan mencari target baru. Terdengar suara sistem muncul. Penghapusan gagal, mencoba hapus memori lagi. Penghapusan gagal, sistem lolos dari tubuh target, melarikan diri gagal. Mencoba untuk mengikat dengan target, pengikatan gagal, menyesuaikan izin, dan lakukan pengikatan dengan master, gagal mengenali master. Peringatan. Lawannya adalah makhluk berdimensi super tinggi di bidang bumi, sesuaikan izin, aktifkan mode parasit budak. Gagal membuka, upaya ketiga sedang berlangsung. Xiao Tian benar-benar tercengang, situasi macam apa ini? Ketika dia melihat layar sistem dia menyaksikan tanpa daya saat antar muka sistem terus bermunculan di depannya gagal total, alasannya adalah sistem ini ingin menjadi budaknya sendiri tapi tidak bisa. Mengikatkan diri gagal, upaya ke-9999, gagal. Tuanku, bisakah Anda membiarkan saya menjadi sistem tambahan Anda? Rasio otomatis adalah mode master budak, pilih ya atau tidak. Terlalu rendah hati, Xiao Tian berpikir, ini bukan sistem, tapi anjing penjilatnya sendiri. Xiao Tian pun menjawab ya, tapi Xiao Tian ingin tahu lagi, jika aku tidak setuju apa yang akan sistem lakukan? Sistem itu menjawab, tuanku adalah makhluk berdimensi sangat tinggi dengan darah kelas atas, jika Anda tidak setuju, saya akan dihancurkan sistem imun. Pengikatan berhasil, terima kasih Tuan atas pengampunan Anda, bisakah Anda untuk memberikan saya sebuah nama? Xiao Tian menjawab, ya. Menghadapi sistem seperti menjilati anjing, mulai sekarang kau akan dipanggil Wang Cai. Sistem, itu nama yang bagus, saya sangat menyukainya Tuan YG terhormat, mulai sekarang kita akan menyebut sistem dengan nama Wang Cai. Uhuk-uhuk, Xiao Tian tidak sengaja terbatuk 2 kali, sebuah pohon di sampingnya hampir terhapus, sontak Xiao Tian bertanya, apakah ini disebabkan oleh nafasku? Wang Cai menjawab, Master yang terhormat, budak ini mengingatkan Anda, tolong belajar untuk menahan nafas Anda sesegera mungkin, jika tidak maka akan menyebabkan konsekuensi yang tidak perlu, jika Anda tidak dapat mengendalikannya, Anda dapat menghapus keberadaan saya secara tidak sengaja, dan membahayakan kehidupan lain, tolong lihatlah ke kanan. Xiao Tian menoleh sebagai tanggapan, ekspresinya sedikit kaget, taman yang ada di sana, pohon yang ada di dekatnya benar-benar tumbang. Xiao Tian mengembuskan nafas ringan dan berkonsentrasi. Dia berada di organisasi pembunuhan saat itu, dan dia termasuk kartu truf di antara kartu truf, alasannya adalah dia sangat berbakat. Benar saja setelah mengatur nafasnya, Xiao Tian menemukan pohon itu berhenti roboh, dan hatinya bergumam, sepertinya aku menjadi lebih kuat. Wang Cai, teriak Xiao Tian pelan dalam hatinya, ya Tuan, saya di sini. Wang Cai menjawab, bagaimana situasiku sekarang, lemah atau kuat? Xiao Tian mengerutkan kening saat dia melihat pohon yang setengah tumbang. Wang Cai pun menjawab, Tuan yang terhormat, Tuan berasal dari bidang dimensi super tinggi, aturan surga sangat ketat, dan Tuan selalu berada di bawah tekanan aturan. Menurut penyelidikan budak ini, Tuan telah berada di bawah tekanan 490.000 aturan dalam dimensi ultra tinggi untuk waktu yang lama. Di bawah penindasan aturan seperti itu, Tuan masih bisa menembus batas dan meningkatkan kekuatan tubuh. Sekarang Tuan datang ke bidang dimensi rendah ini, tidak ada begitu banyak aturan untuk menekannya.
Tubuh Tuan dengan penuh semangat menyerap kekuatan antara langit dan bumi untuk memperkuat diri Tuan. Kekuatan Tuan tidak ada hubungannya dengan dunia alam ini, kekuatan Tuan adalah diri Tuan sendiri. Penjelasan sistematis membuat Xiao Tian benar-benar mengerti, dia seperti pergi dari planet dengan gravitasi tinggi ke planet dengan gravitasi rendah. Aku datang ke dunia yang berbeda ini dari bumi, dan aku terus-menerus menyerap kekuatan dunia ini untuk memperkuat diriku sendiri. Tekanan aturan bumi adalah 490.000, jadi berapa tekanan aturan dunia ini? Tanya Xiao Tian ke Wang Cai. Wang Cai menjawab, Tuan yang terhormat, aturan tekanan di dunia ini adalah 3.000. Karena kaget Xiao Tian menyemprotkan seteguk teh, dan tetesan air yang terciprat seperti senapan mesin, menembus dinding yang ada di depannya. Ini. Bukannya Xiao Tian tidak tenang, tapi perubahannya sendiri terlalu menakutkan. Xiao Tian berkata, perasaan ini benar-benar luar biasa. Xiao Tian semakin terkejut, dia bisa merasakan tubuhnya berubah setiap saat, tubuhnya tampak sangat lapar, melahap kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Wang Cai, bisakah kamu mendeteksi keadaanku saat ini? Xiao Tian bertanya dalam hatinya. Wang Cai menjawab, Tuan yang terhormat, Anda adalah makhluk berdimensi super tinggi, dan kemampuan saya untuk mendeteksi Anda terbatas. Garis keturunan, penduduk bumi, keturunan Yan Huang, keturunan naga. Penduduk bumi, master berasal dari bidang bumi dimensi super tinggi. Keturunan Yan Huang, master dapat mengabaikan aturan dan peraturan apapun. Keturunan naga, master memiliki penindasan mutlak terhadap makhluk hewan apapun. Xiao Tian melihat ke panel sistem, dalam hatinya berkata, tetapi aku dapat yakin bahwa sebagai orang yang berasal dari bumi, datang ke dunia ini seperti orang biasa yang pergi ke negara kecil, ini benar-benar pukulan terhadap pengurangan dimensi. Setelah itu Xiao Tian pergi ke arena pencaksilat istana, semua jenis senjata sudah tersedia di sana. Lalu kemudian Xiao Tian mengambil salah satu senjata di sana dengan ringan dan mencoba untuk memegang ujung senjatanya dengan tangan yang satunya. Dan tanpa sengaja gagang pisau yang dipegang patah. Melihat gagang pisau yang patah, Xiao Tian mengerutkan kening dan berkata, permaisuri ini tidak ketat dengan perintahnya, dan terlalu banyak mengambil jalan pintas. Wang Cai memberitahukan kepada Xiao Tian, Master yang terhormat, ada 9 tingkat senjata spiritual, dan setiap tingkat dibagi menjadi 4 tingkat yaitu, bawah, menengah, atas, dan ekstrim. Ini adalah pedang senjata spiritual tingkat atas dari peringkat ke-6, dan kualitasnya juga merupakan kualitas tertinggi di dinasti Yan Agung. Ekspresi Xiao Tian membeku, apakah karena dia terlalu banyak menggunakan kekuatan, dia mengalihkan lagi pandangannya ke pedang panjang di sebelahnya, mengulurkan 2 jari, dan memutarnya dengan hati-hati. Xiao Tian khawatir saat memegang pedang-pedang tersebut. Dalam hatinya Xiao Tian berpikir ini pedang yang sangat bagus. Xiao Tian tiba-tiba mengayunkan pedangnya dan menebas telapak tangannya, bilah tajam membuat kulit Xiao Tian mencekung, tidak peduli seberapa banyak dia menebas, itu bahkan tidak bisa menggores kulitnya, ini kebal. Bahkan pedangnya yang mengalami keretakan akibat tebasan ke tangannya. Dan kemudian Xiao Tian mengembalikan senjata itu dengan melempar ke tempatnya sambil pergi. Xiao Tian berpikir dalam hatinya, aku sudah tahu secara kasar bahwa kemampuanku sudah cukup, apapun senjata-senjata itu aku tidak membutuhkannya. Keesokan harinya di pagi hari, Xiao Tian terbangun di tempat tidur empuk yang besar, samar-samar mencium aroma yang wangi, lalu dia berbalik tetapi dia bingung seolah-olah dia menabrak sesuatu, ketika perlahan dia membuka matanya, dia melihat wajah cantik di dekatnya. Cahaya pagi hari menyinari sosok cantik yang ada di depannya yaitu Ziruoyan sambil membukakan matanya juga, membuat Xiao Tian terpesona. Tapi kulit Xiao Tian pucat dan berkata, apakah aku sudah tidak suci lagi? Xiao Tian memusatkan pandangannya, menatap kecantikan tiada tara yang masih berbaring di hadapannya. Dengan gumaman teredam, Ziruoyan duduk dan menatap Xiao Tian. 2 orang yang tertidur tanpa berganti pakaian bahagia saling memandang di pagi hari. Xiao Tian menanyakan, kenapa kau bersamaku? Segera Ziruoyan yang sedikit bingung, bangun, dan ekspresinya kembali ke kesejukan aslinya. Dia membuka bibir merahnya dengan ringan, dan suaranya tidak nyaring, seolah dia ingin bicara selembut mungkin. Apakah kamu tidur nyenyak kemarin? Tanya Ziruoyan.
Xiao Tian terdiam, dia tidak marah seperti yang Xiao Tian bayangkan, juga tidak menampar wajahnya. Xiao Tian menjawab dengan ekspresi kebingungan, aku tidur cukup nyenyak, hanya saja apakah aku tidur di tempat yang salah? Ziruoyan menggelengkan kepalanya, aku tidur di sini untuk menutup mulut orang lain, kalau aku tidak tidur di sini, mereka yang tertarik akan membuat masalah lagi, mulai sekarang aku akan datang ke sini dari waktu ke waktu. Dan selesai berbicara, Ziruoyan turun dari tempat tidur, meluruskan jubahnya dan bersiap untuk pergi. Aku akan mengirimkan beberapa orang ke sini, jika kamu butuh sesuatu tanyakan saja. Ziruoyan sudah berjalan ke pintu, berdiri diam sejenak dan kemudian berbalik, aku memanggilmu ke sini untuk keuntunganku sendiri, maaf. Kemudian Ziruoyan pergi keluar dan menghilang dari pandangan Xiao Tian. Dalam hatinya Xiao Tian bergumam, seperti yang diharapkan dari generasi permaisuri, wanita yang merawatku benar-benar luar biasa, sangat agung. Butuh waktu lama bagi Xiao Tian untuk kembali ke akal sehatnya, dan dia tidak bisa untuk tidak mengaguminya. Dari awal hingga akhir, Ziruoyan menunjukkan kepadanya apa artinya berpikiran terbuka dan apa artinya bermartabat. Sambil tersenyum Xiao Tian berkata, selamat siang, aku datang. Malam harinya di ruang belajar kekaisaran, permaisuri mengerutkan kening dan menatap wanita di hadapannya bertanya, apakah situasi di utara sudah seburuk ini? Lawan bicaranya adalah Zhong Lishuan dan menjawab, orang barbar sangat sering bergerak, dan aku takut seseorang memanipulasi mereka di belakang layar. Zhong Lishuan mengatupkan kedua tangannya dan meneruskan, menurut informasi, guru suci orang barbar itu telah meninggalkan istana. Jelas aku belum mengambil tindakan dalam beberapa tahun terakhir, dan beberapa orang masih tidak memahami situasinya. Suara Ziruoyan terdengar dingin, dia memandangi Zhong Lishuang, pergi dan bersiaplah, dalam 3 hari pergilah bersamaku mengirim pasukan ke utara. Baik yang mulia, Zhong Lishuang dengan nada bersemangat, dia sudah lama tidak bertarung berdampingan dengan yang mulia. Dinasti Yan Agung, kehendak Ziruoyan adalah segalanya. Meski pengadilan dipimpin oleh Perdana Menteri, diam-diam suka melakukan beberapa trik kecil, tetapi dalam hal penting kelangsungan hidup negara, dia masih berpikiran jernih tanpa hambatan, dan bahkan bekerja sama secara aktif. 3 hari kemudian, Ziruoyan telah mengenakan baju besi emas yang membuatnya tampak lebih megah di bawah sinar matahari. Sebelum pergi Ziruoyan memandang Zhong Lishuang dan bertanya, apakah pengaturannya sudah dibuat? Zhong Lishuang menjawab, Ling Er telah mengikutinya secara diam-diam, tidak akan terjadi apa-apa. Zhong Lishuang melengkungkan bibirnya, Yang Mulia, Anda terlalu mencintai pangeran ini, jelas dia pria besar yang tidak berguna sama sekali, mengapa repot-repot? Ziruoyan menggelengkan kepalanya dengan ringan, setelah aku menikah dengannya keberuntungan dinasti Yan Agung menjadi lebih stabil, bahkan kekuatanku telah meningkat, bibir merah Ziruoyan meringkuk, jelas sangat bahagia. Setelah itu mereka mulai berangkat diikuti banyak pasukan di belakangnya bergegas menuju utara. Terlihat siluet seorang wanita dengan kuncir kuda tinggi berdiri tegak di dahan pohon raksasa, memandangi pasukan yang jauh, yang menonjolkan sosoknya yang ramping dan indah. Dan itulah ahi cerita ini Swami Beras Lembut Ratu Sebenarnya Tak Terkalahkan Part 1. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like dan komen. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa kembali.